Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dalam narasi menempatkan suatu UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, ini akan membuat implikasi bahwa UMKM akan dijadikan tempat bergantung bagi suatu negara atau suatu entitas ketika mereka menghadapi masalah-masalah ekonomi. Mereka dituntut untuk bekerja cepat untuk menyelesaikan isu-isu kota tersebut. Sedangkan kami percaya dalam keadaan ini, UMKM bukanlah posisi yang ideal bagi negara untuk menggantungkan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan isu tersebut. Kemudian dalam narasi sebagai tulang punggung, maka UMKM akan dianggap sebagai lembaga yang memiliki revenue stabil. Padahal hal tersebut tidaklah benar, karena pada karakteristiknya ada dua UMKM. Pertama, UMKM itu dibangun dengan modal yang sangat kecil. Kita lihat bagaimana bentuk-bentuk UMKM seperti toko kelontong yang menjual barang sehari-hari, usaha serabutan, usaha yang dibangun dengan modal kecil, atau sesederhana transaksi jasa praktis seperti jasa cuci piring, tukang masak lepas, jasa bengkel, dan lain sebagainya. Kedua, mereka adalah orang yang secara umum tidak memiliki jaring pengaman atau safety net dalam membangun usaha mereka. Apa yang saya maksud? Kami percaya bahwa sesederhana bagaimana masyarakat tersebut sebagai pemilik UMKM secara sadar untuk memberikan jaring pengaman seperti memberikan asuransi terhadap usaha mereka, memberikan plan D atau mendiversifikasikan revenue yang mereka dapatkan untuk menciptakan safety net tersebut. Kenapa karakteristik dengan karakteristik tersebut sehingga kami percaya bahwa ini akan bermasalah apabila negara menentukan kondisi ekonominya pada UMKM tersebut. Apa alternatif yang kami buat? Kita mau tetap berpegang teguh bahwa UMKM masih berkembang sehingga kita masih percaya bahwa industri besar seperti perusahaan manufaktur, BUMN, bahkan pendapatan pajak negara lah yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan ekonomi kita. Alasan mengapa demikian? Karena kami percaya bahwa hal tersebut atau sektor tersebut adalah sektor yang lebih mudah diintervensi bagi pemerintah apabila mereka ingin menyelesaikan masalah-masalah ekonomi di negara tersebut. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di substansi saya. Mari maka argumen pertama saya bahwa UMKM adalah lembaga yang tidak ideal bagi negara untuk bergantung padanya. Pertama, jumlah UMKM sangatlah sedikit. Mungkin ini tidak secara general terjadi di masyarakat, tetapi lihatlah bagaimana UMKM belum bisa menutupi pendapatannya tersebut, belum bisa sebanyak pajak, belum bisa sebanyak pendapatan yang ada di BUMN. Kenapa? Karena UMKM oleh karena itu hal tersebut belum cukup untuk dijadikan sebagai tempat bertumpu oleh suatu negara di sektor pendapatan. Layer kedua, kami percaya UMKM itu tidak stabil. Dari segi pendapatan, UMKM ini terpengaruh oleh banyak sekali variabel eksternal. Lihat saja bagaimana UMKM pendapatannya dipengaruhi bisa dengan kondisi pasar, bagaimana keadaan sekitar mereka, bagaimana keadaan fisik pribadi, bahkan untuk kondisi pribadi mereka itu juga sangat berpengaruh. Bahkan se-ekstrim bagaimana kondisi politik negara tersebut sangat berpengaruh bagi perkembangan ekonomi UMKM tersebut. Karena banyaknya variabel yang mempengaruhi UMKM tersebut, sehingga kami percaya UMKM itu tidak stabil dalam menciptakan pendapatannya, sehingga ini tidak ideal untuk dijadikan tulang punggung. Layer ketiga, UMKM memiliki potensi yang besar untuk dipegang oleh pihak-pihak yang rentan. Apa yang saya maksud? Bisa saja UMKM tersebut dimiliki oleh masyarakat yang masih minim pengalaman dalam membangun bisnis. UMKM itu biasanya diciptakan oleh orang-orang yang masih mencoba untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka, sehingga dari segi pengalaman dan tidak jarang mereka tidak didasari oleh pendidikan yang layak dalam membangun bisnis mereka, sehingga hal tersebut akan membuat mereka UMKM ini berada pada posisi atau industri yang tidak stabil. Poin terakhir tentang safety net atau jaring pengaman dalam UMKM. Masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya jaring pengaman ini. Kita lihat masih kurang dari masyarakat peduli dengan asuransi terhadap bisnis, kurang bagi mereka untuk mendiversify revenue dari UMKM ini agar ketika mereka bangkrut ada pengaman bagi mereka. Kemudian, sehingga apa konklusi dari poin pertama ini? Kami menginginkan bahwa UMKM masih dianggap sebagai sektor ekonomi yang rentan. Mengapa demikian? Karena dengan narasi ini kita akan mendorong pemerintah dan seluruh masyarakat untuk sadar bahwa hal ini adalah hal yang memerlukan intervensi langsung oleh pemerintah. Tapi sebelum itu silakan interupsi. Tidak ada? Ada dua alasan kenapa? Ya silakan. Jika segmentasi masyarakat adalah kelas menengah ke bawah, bagaimana alternatif Anda bekerja jika Anda akan memilih semua orang untuk masuk ke BUMN?
Kita tidak mendorong mereka untuk pergi langsung ke BUMN. Kita mau menjadikan BUMN sebagai sebagai cara pemerintah merekayasa keadaan ekonomi. Karena BUMN adalah lembaga yang paling mudah untuk diintervensi melalui regulasi. Kita juga tidak menafikan bahwa UMKM itu kita diharapkan untuk berkembang. Makanya haruslah dianggap sebagai industri yang rentan. Mengapa demikian? Karena kalau mereka rentan, masyarakat dan pemerintah sadar bahwa kita harus mengintervensi mereka. Dua alasan kenapa intervensi langsung pemerintah dapat dilakukan melalui sektor non UMKM. Pertama, rekayasa keadaan ekonomi itu bisa dilakukan melalui kebijakan moneter pemerintah. Ini lebih mudah di sisi pemerintah ketika asumsi tulang punggung adalah BUMN, sektor pajak, industri manufaktur. Itu dapat diintervensi melalui kebijakan pemerintah. Perbandingannya UMKM ini konteks kedua, karena menumbuhkan UMKM, mendorong ekspansi mereka, dan itu membutuhkan waktu yang panjang. Mengapa? Bagaimana penggambarannya? Pertama, untuk memberikan kesadaran bagi mereka untuk tidak bergabung lagi menjadi PNS atau bekerja di BUMN, mereka harus mensosialisasikan bahwa UMKM itu adalah sektor yang penting. Kedua, ketika mereka sudah sadar, bagaimana mereka menyuntikkan dana sebagai pendorong mereka, karena tidak semua orang memiliki starting point yang baik untuk membangun UMKM tersebut. Kalaupun sudah ada suntikan dana, harus ada evaluasi dari pemerintah. Proses tersebut sangatlah panjang. Berbeda dengan mekanisme kami, ketika Anda menggantungkan keadaan ekonomi pada sektor pajak, BUMN, dan juga industri manufaktur, kalian bisa mengintervensi langsung. Contohnya bagaimana? Ketika purchasing power di negara tersebut kurang, Anda turunkan saja pajaknya. Orang akan peningkatan purchasing power akan lebih visible di sisi kami. Kedua, kalaupun banyak misalnya contoh nyata pelaksanaan Asian Games, Formula E dan lain-lain masih kurang bantuan, BUMN sebagai industri yang sangat stabil, mereka bisa dengan mudah memberikan bantuannya karena pendapatannya mereka jauh lebih stabil dibandingkan sektor-sektor yang lainnya. Ini yang membuktikan bahwa stabilitas dari sektor non UMKM jauh lebih ideal untuk digantungkan sebagai tulang punggung bagi negara untuk menyelesaikan isu-isu ekonominya. Untuk itu kami bangga berdiri sebagai pihak pemerintah. Terima kasih. Opening opposition. Iya kasih juga kan ini. Anak karbo Kita terdengar mau kota pada sini. ada kebisikan. Iya ada tuh Kan cinta. Coba gue firman dok. Ya, ini Dua tiga sampai tiga argumen. kerjaan hari Padahal selama edisi. nah hari-hari kerjaan juga di kantor bahas ini loh. UMKM. Oh, Sedikit juga. jadi jika dong datang di mana? Aduh. Apa di kekal? Kayaknya itu 12. Wih, kemasa mereka. Beneran besar. Jatuh langsung dari 3, 2, 1. Tidak adanya penjelasan datang dari tim opening government tentang apa sebenarnya dimaksud dari tulang punggung ekonomi. Dari sisi tim oposisi, kami menganggap tulang punggung ekonomi tidak hanya pada apakah bisnis ini bisa menjelaskan semua masalah di dalam suatu negara, tapi apakah bisnis tersebut memperkerjakan banyak orang, apakah bisnis itu juga dapat memberikan bantuan atau resources ke seluruh wilayah di setiap negara. Contoh mungkin UMKM sangatlah berinfluensi di tempat-tempat seperti di pedesaan atau di kabupaten yang dimana BUMN atau atau usaha-usaha yang lebih besar tidak ada. Right? Apa yang kami maksud dari promosi dari relatif UMKM sebagai tulang ekonomi? Hal ini tidak dijelaskan di tim opening government. Kami menganggap dampak dari adanya promosi terhadap itu 4 hal. 1. Orang punya moral atau social konsiderasi untuk beli bahan-bahan atau beli produk-produk yang dijual di UMKM. 2. Pemerintah lebih mungkin
lebih insentif untuk memberikan investasi atau grants kepada UMKM. Tidak, terima kasih. Tiga, mungkin peraturan-peraturan yang lebih mudah untuk UMKM, untuk mungkin pinjam modal atau pinjam dana di BUMN atau di bank negara. Tidak, terima kasih. Empat, mungkin kita juga adanya insentif untuk komunitas-komunitas untuk membangun usaha pelatihan, untuk usaha-usaha seminar para UMKM. Karena naratif bahwa UMKM itu sangat penting, akhirnya banyak insentif untuk orang-orang untuk mengimprove UMKM. Beberapa respon datang dari tim oposisi. Mereka menganggap bahwa naratif yang seharusnya ada adalah UMKM ada sesuatu yang rentan. Kami menganggap walaupun ketika mereka dinaratifkan sebagai sesuatu yang rentan, ketika mereka tidak dianggap sebagai tulang punggung ekonomi atau aspek ekonomi yang penting, bagi mereka sesuatu yang bisa tidak diprioritaskan. Ada aspek ekonomi yang dianggap lebih penting seperti mungkin investasi infrastruktur dan maksudnya kebijakan-kebijakan akan lebih berfokus kepada, for example, investasi infrastruktur jalan tol dibanding investasi UMKM. Hal itu bakal terjadi di sisi oposisi. Si pemerintah. Dua, mereka menganggap bahwa ketika naratif ini ada, semua negara akan hanya berfokus atau bergantung kepada UMKM untuk membangun ekonominya. Tidak, kami menganggap tidak ada negara yang melakukan hal tersebut walaupun naratifnya ada. Kami menganggap bahwa tulang ekonomi yang dimaksud saat ini bukan necessarily solving all of the economic untuk menyelesaikan masalah ekonomi semua negara, tapi beberapa aspek dari ekonomi yang sangat penting seperti mempekerjakan banyak orang. Kami menganggap bahwa UMKM yang mempekerjakan banyak pekerja-pekerja yang relatif tidak terlalu skilled, contohnya orang-orang yang tidak pergi ke universitas untuk bekerja di situ yang otherwise mereka tidak punya lapangan pekerjaan ketika UMKM tidak ada. Kami menganggap hal ini sangat penting dan merupakan aspek tulang punggung ekonomi yang kita maksud di debat ini. Ajang itu arguments. Nah, dari satu, mengapa naratif ini principally justifiable? Apa sih? It is principally justifiable untuk semua negara, state, negara atau masyarakat untuk opt-in untuk membangun naratif ini untuk mempromosikan UKM. Kenapa? Lihat bagaimana kita tinggal di dunia yang sangat globalisasi. Banyak MNC yang datang ke negara-negara developing, membangun perusahaan di situ, merusak semua UMKM yang ada di negara tersebut. Adanya MNC seperti McDonald, KFC merusak rumah makan yang ada di lokal. Adanya Lawson atau Alfamart juga merusak toko-toko kelontong yang ada di kami menganggap satu sosial yang ada di dunia saat ini memberikan insentif yang lebih besar untuk melindungi UMKM. Dua, kami menganggap bahwa seperti yang dijelaskan oleh Oji, bahwa pemilik UMKM adalah orang-orang yang rentan yang datang dari komunitas Anda. Ketika kamu melihat ada di komunitas Anda rumah makan yang gagal, ada konsiderasi moral yang seperti bersalah. Artinya, kami menganggap bahwa di sisi kami, ketika orang melihat UMKM ada, orang-orang punya sosial konsiderasi untuk beli produk-produk di situ karena mereka menganggap bahwa UMKM ini adalah bagian dari komunitas kita, bagian dari masyarakat. Tiga, kami menganggap bahwa UMKM salah satu tulang punggung ekonomi, apalagi di bagian area-area seperti pedesaan, daerah pantai seperti mungkin jadi Pontop dan sebagainya. Mereka mungkin menjual seperti bahan-bahan yang mereka butuhkan, seperti contohnya mungkin pupuk untuk pertanian dan sebagainya. Kami menganggap bahwa UMKM yang dimiliki di area ini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Kami menganggap terima kasih naratif bahwa tulang punggung ekonomi adalah salah satunya naratif yang bisa membuat orang peduli terhadap UMKM yang ada di pedesaan. Nah, naratif yang ada adalah bahwa UMKM ini yang membentuk ekonomi pedesaan adalah sesuatu yang harus diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Contoh mungkin pemerintah pusat investasi uang ke UMKM untuk melindungi semua kebutuhan dari orang-orang yang tinggal di pedesaan. Mengapa
amor obligasi. Satu, mereka adalah UMKM adalah salah satu sumber pemasukan di tempat itu. Dua, mereka menjual produk-produk lokal yang sifatnya terkoneksi dengan budaya-budaya yang ada. Contoh mungkin rumah makan Padang menjual makanan di kota Padang dibandingkan seperti ayam goreng dan lainnya. Kedua, apakah ada praktisnya? Kami menganggap bahwa satu, di sisi kita kan bisa meningkatkan kualitas dari UMKM. Nah, sekarang dengan adanya konsolidasi sosial, orang membeli produk-produk dari UMKM, artinya profit yang muncul dari UMKM akan meningkat. Which means mereka lebih more likely untuk ekspansi bisnis mereka dan membuat mereka lebih bisa untuk berinovasi dan sebagainya. Specifically di kota-kota seperti pedesaan, artinya saat mereka ekspansi, contoh mungkin mereka bisa beli produk-produk yang kualitasnya lebih tinggi atau kuantitas yang lebih banyak. Kita melihat banyaknya masalah-masalah seperti kekurangan pupuk di pedesaan, UMKM tidak mampu membeli banyak stok dari produk tersebut. For this reason, here. Ya. Ya mau keluar. Udah pasti bahasa itu. Masih basah. Pas ada naik ini tuh kita keluar air. Dan naik. Iya kak. Selanjutnya kita panggilkan golden medalist Indonesia. Medali emas dipersembahkan. Our beloved Cece. Anjay. No counter. Lagi berharap Cece banyak veteran. kalau mesti coba Rasa bohong. Miss Veteran Utara. Pasti gonceng 3 berko di tengah. Miss Veteran Utara. Hari ke no counter tane. lagi berharap banyak. Paling kecil sih. Iya. Aduh. Dede. Sebentar itu. Tanda lima dari Marco. Dewan juri yang terhormat, sadari bahwa kita hidup dalam negara yang secara ekonomi masih kesulitan dengan ketidakmerataan dan banyaknya masyarakat dengan kapital yang minim. Dibanding dengan sektor pertanian di negara agrikultur, serta sektor kelautan di negara maritim atau sektor manufaktur di negara industrial, juga adanya BUMN serta sektor pajak di berbanyaknya di seluruh negara, narasi ini sangat tidak cocok berdiri sebagai imaji besar atas nama tulang punggung ekonomi. 3 poin akan saya bawa Pertama, tiga respon untuk oposisi. Pertama, mereka bilang tulang punggung ekonomi itu adalah sektor yang memperkerjakan banyak orang. Justru sesuai karakteristik kami dari awal, UMKM ini ya memang adanya hanya sedikit. Dan kamu tidak bisa bilang bahwa UMKM mempekerjakan banyak orang karena sesuai karakteristik kami dari awal, UMKM ini ada sedikit dan bahkan pelaku usahanya juga tidak banyak. Mungkin dalam UMKM itu hanya ada bisa 5-10 orang paling banyak. Lagi-lagi, kamu juga selalu butuh kapital awal dan tidak semua orang mau mencoba menggunakan investasinya untuk memulai UMKM. Respon kedua, kamu bilang ini bagus untuk orang-orang yang tidak berpendidikan, yang tidak kuliah, dan tidak apa-apa. Ada juga industri masif, seperti industri manufaktur misalnya, yang mempekerjakan mereka yang misalnya betul-betul tidak punya skill, yang hanya lulus SMP atau hanya lulus SMA. Apa kamu kira orang-orang seperti ini bisa memulai UMKM atau bahkan bekerja dalam UMKM? Kami rasa kamu justru butuh lebih banyak skill misalnya, atau kamu justru butuh banyak misalnya pengetahuan yang ada untuk memulai UMKM tersebut, dan kamu tidak bisa bilang bahwa UMKM akan merekrut banyak orang karena apa skala mereka kecil. Lagi-lagi industri seperti manufaktur, pabrik, industri-industri lain yang sudah kami sebutkan dari awal akan tetap merekrut lebih banyak orang. Ketiga, di wilayah-wilayah pinggir yang kamu takutkan, ingat UMKM hanya dimulai oleh orang-orang dengan kapital sendiri banyak atau kecil, dan kami rasa dan poin ini pun akan saya jelaskan lebih banyak di
ini substansi saya. Kontribusi pertama, pada nyatanya UMKM tidak stabil dan narasi ini seakan mengindikasikan bahwa UMKM adalah sektor yang sangat kuat. 3 alasan mengapa saya menganggap berat seperti itu. Pertama, UMKM membutuhkan intensif dana dari awal. Untuk memulai bisnis seperti toko kelontong, pengrajin individu, maupun bengkel sederhana, kita membutuhkan dana awal. Pemerintah bahkan mungkin menyediakan bantuan seperti regulasi pajak atau mungkin bank yang ada membantu untuk memberikan pinjaman. Namun ingat, semua ini kembali butuh kapital sedari awalnya. Kedua, UMKM selalu diberi ruang khusus untuk berkembang, makanya selalu dielualukan dan mendapat banyak kesempatan lebih. Mereka dibuatkan pameran, disiapkan tempat khusus untuk dipromosikan dan lain sebagainya. Ketiga, UMKM hanya tetap disebut UMKM saat mereka masih kecil dan menengah. Kemungkinan UMKM untuk tumbuh kuat dan stabil juga sangat sulit, mengingat karakterisasi yang sudah saya dan pembicara pertama saya jelaskan. Dan saat sudah berkembang besar pun, mereka masih tetap harus bersaing dengan industri massal. 3 karakter UMKM ini sendiri sudah membuktikan bahwa UMKM adalah sektor yang masih tertatih-tatih dan tidak cocok untuk dikatakan sebagai tulang punggung ekonomi. Nail bilang kepedulian untuk mendukung UMKM datang dari narasi ini. Kita mau makan di warteg yang sepi dan pemerintah mungkin malah mau menolong mereka. Tapi justru nilai rentan yang kami garis bawahi di sini yang akan mendatangkan bantuan itu sendiri. Kalau memang kamu tulang ekonomi ya berarti kamu sudah dianggap kuat dan tidak perlu dan tidak membutuhkan intensitas bantuan yang lebih banyak. Silahkan. Nah, ada kerentangan dan berarti campur ekonomi bisa berdiri di saat bersamaan. Mengapa cuman dari tentang yang penting? Naratif rentan penting karena kamu membicarakan orang-orang penting, orang-orang yang kamu katakan rentan itu, pertama mungkin juga tidak bisa memulai UMKM dari awal. Mereka hanya bisa bekerja. Mereka seperti sudah dijelaskan dari awal dari awal pidato saya. Kami mengerti bahwa oposisi mungkin mengatakan bahwa narasi ini akan justru mendorong UMKM agar lebih banyak mendapat dukungan seperti yang Nail bilang. Namun sebelum itu kami akan jelaskan 3 poin mengapa ini tidak benar. Pertama, semakin banyak orang yang akan berusaha dan berlomba-lomba membuat usaha sendiri. Memang secara sekilas ini baik dan ideal, namun realitanya seperti yang kami jelaskan, ini tidak stabil. Ini juga merupakan rukun. Sangat kasihan jika orang-orang yang sudah menyisihkan kapitalnya, misalnya rekor dari pekerjaannya yang ya tidak banyak-banyak juga gajinya itu, mereka sudah kumpulkan tabungannya demi iming-iming bantuan dan dukungan yang ada untuk UMKM dan berhasil. Namun lagi-lagi ini hanyalah bisnis yang dimana sangat banyak faktor yang bisa mendukung apakah bisnis bisa berhasil, apakah bisnis ini akan stagnan atau malah rugi. Dan ya kita berbicara akan orang-orang yang mungkin akan tertarik untuk bergabung dalam UMKM ini. Kalau kamu punya kapital yang banyak, maka ya kamu bisa memulai usaha dalam skala yang besar dan itu tidak bisa dihitung dalam debat ini. Kedua, alternatif narasi yang kami lebih pilih dan tentunya tulang punggung ekonomi masih pada industri manufaktur yang sudah kami jelaskan karena alasan-alasan berikut. Pertama, kami dengan tegas mengatakan bahwa masyarakat akan selalu memilih produk-produk hasil industri yang lebih besar. Di sini dalam konteks yang kami bicarakan dalam produk-produk dan jasa yang ditawarkan oleh UMKM, pertama mereka bisa lebih mahal. Kenapa? Karena sumber dayanya kurang, akses pada materialnya terbatas, yang membuat pun hanya 2-3 orang misalnya, sehingga lebih aksesibel bagi masyarakat dengan keadaan ekonomi yang lebih baik. Kamu bisa lihat misalnya di pameran-pameran yang ada di mall, topi-topi rajutan misalnya, atau kue-kue yang dijual harganya itu jauh lebih besar daripada yang bisa kamu beli di penjual biasanya. Karena apa ya? Karena faktor-faktor yang sudah saya sebutkan. Di kebanyakan negara, akhirnya masyarakat umum kembali beropsi pada produk dan jasa yang sudah kenal pasar dengan harga yang bersaing ya, karena semua orang mau produk dan jasa yang harganya mereka bisa sanggupi. Lagi-lagi ini tidak cukup dikatakan sebagai tulang punggung ekonomi melihat perputarannya sangat bersegmentasi. Kedua, kalaupun produk atau jasanya murah, UMKM ini akhirnya tidak bisa meraih untung sebesar industri lain dan akhirnya pelaku UMKM ini tidak akan bisa mendapatkan penghasilan yang ideal dan seperti kamu agung-agungkan dan seperti yang Nasal sudah jelaskan, tidak ada jaring pengaman yang akan menolong mereka kembali bangkit secara ekonomi. Jika ingin berharap pada pemerintah untuk kembali menyalurkan intensif ekonomi saat mereka gagal, akhirnya ya tidak maksimal juga karena gara-gara narasi ini, pemerintah hanya akan terus berusaha mendukung UMKM baru, ide-ide baru, mendorong ekspansinya, apa kira-kira bisa menembus pasar besar dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang gagal dan membutuhkan bantuan-bantuan lain pun tidak akan terpenuhi kebutuhannya. Mereka tidak bisa lagi meminjam di bank, mereka tidak bisa lagi mengajukan bantuan-bantuan lainnya, karena hanya UMKM baru yang akan terbantu gara-gara narasi ini. Karena kamu sudah dianggap gagal dan ya kamu tidak usah bikin usaha lagi. Lalu kenapa saat Nail bilang janganlah kita berharap pada negara itu tidak terlalu baik jika terlalu berfokus pada infrastruktur. Ya kenapa? Justru ekonomi negara cukup terbantu pada akhirnya.
karena akses akan jauh lebih baik. Kita sudah bisa lihat di Indonesia sendiri saat akses ke Papua, akses ke wilayah-wilayah yang lebih terpencil, akhirnya produk-produk di sana lebih murah. Tidak, orang sudah lihat waktunya. Orang di wilayah desa dan kabupaten yang kamu takutkan justru akan sangat terbantu jika pemerintah secara holistik mendukung setiap sektor dan tidak mengagung-agungkan UMKM yang atas semua karakterisasi yang sudah kami sebutkan tadi, dengan ingin bangga menjadi preposisi. Kacau poinku. Oh, kan hak ketua. Leon dari mana gue? Mana tahu kan? Mana tahu kan? Siapa lagi? Yang lain mau berklaim? Kalau yang mau bilang ya. Kacau. Bagus tau ya. Taktik tuh. Apa taktik gitu? Taktik anjir. Kenapa tuh bilang gak habis gue? Bagus, Dia langsung gue yang close itu. Kayak tight sekali. Iya, tight sekali. Masa? Kurang aja nih Cece. Bilangnya tau jangan itu kak. Masa dari semester 1 oh banyak sekali. Nya dan dapat langsung kahi kalau gue poin gara-gara Rika. Bodoh. Start my speech in 3, 2, 1. Ketika kamu adalah seseorang yang tinggal di bagian pedesaan, ketika kamu adalah seseorang yang memiliki income yang rendah, tua, dan termasuk dalam golongan minoritas, kamu akan kesusahan untuk mendapatkan jalur-jalur bisnis untuk untuk menaikkan income kamu. Kami rasa bahwa bagaimana apa yang kami rasa aktor-aktor yang tidak ada aktor-aktor yang dipedulikan dari sisi government, yakni bahwa kami di sini mempedulikan orang-orang yang rentan dan ingin untuk membawa mereka menjadi orang-orang yang lebih baik. Kami memberi beberapa rebuttal. Yang pertama adalah tentang fakta bahwa industri lain mempekerjakan banyak orang. Kami rasa bahwa mempekerjakan banyak orang itu tidak dapat memproteksi orang-orang yang termasuk rentan, yakni yang seperti yang bilang tadi ada orang yang seperti yang rendah HR, orang yang tua atau orang yang female. Karena kami rasa bahwa industri-industri lain akan memiliki cara masuk yang lebih susah lagi karena industri-industri ini bisa seperti multinational corporation, yakni memiliki tingkat standar yang lebih tinggi lagi dan tidak memasuki hal-hal seperti tidak memasuki orang-orang yang ditanggung oleh UMKM. Bahkan kami bisa berpendapat bahwa rumah makan contohnya kayak UMKM, dia masih bisa menerima orang-orang yang memiliki HR yang lebih tinggi, yang memiliki income yang HR yang lebih rendah, memiliki income yang lebih rendah dan dapat mempekerjakan banyak orang dibandingkan di MNC tersebut. Dan rebuttal yang kedua tentang safety net. Kami rasa safety net ini akan ada ketika narasi ini didukung. Dan seperti status quo sekarang, jika narasi ini didukung, maka sekarang ada pelatihan untuk orang-orang dari rural area untuk membangun bisnis mereka. Diajar bahwa begini caranya membangun bisnis, dan ada juga untuk dan jika narasi ini didukung, ada juga mekanisme bailout dari orang-orang tersebut jika bisnisnya UMKM mereka dapat gagal. Masuk kepada argumen kami yang pertama adalah kenapa hal ini ada mendukung narasi ini adalah narasi yang bagus. Yang pertama, kita ingin membicara tentang orang-orang yang rentan. Kami ingin kenapa ini narasi yang bagus? Karena narasi ini akan mendukung adalah jalan yang bagus untuk membuat atau mendukung bisnis orang-orang rentan. Siapa orang-orang rentan yang kami bicarakan? Yang pertama, orang-orang rentan seperti middle to lower class. Kenapa ini penting kepada middle to lower class? Yang pertama, karena small investmentnya ini tergantung sedikit untuk orang-orang di lower class. Jika kamu adalah orang dengan income yang sedikit, maka kamu akan kesusahan untuk memberikan investment yang tinggi dan membuat atau setidaknya membuat investment yang tinggi kepada diri kamu sendiri, seperti masuk kuliah, membayar kepada pendidikan dan segala macam. Dan ini alasan mengapa UMKM ini bagus, karena jika kamu adalah orang yang memiliki income yang rendah, kamu hanya membutuhkan investment yang sedikit untuk membuat bisnis kamu atau membuat ekonomi kamu lebih tinggi lagi. Dan ini pada ujungnya adalah tentang small investment ini.
mereka mau mengatakan bahwa oh ada kapital awalnya. Tapi kami rasa kapital awal ini lebih sedikit daripada kamu harus melepaskan menginvest lagi kepada pendidikanmu yang membutuhkan 18 tahun, yang membutuhkan bertahun-tahun lamanya. Dan kami rasa kapital awal ini lebih bagus lagi. Orang rentan kedua, orang rentan yang kedua adalah orang tua atau orang yang lanjut usia dengan tidak ada physical yang tidak memiliki physical power. Orang-orang yang rendah ini, orang tua dan no physical power ini adalah orang-orang yang bisa jadi saja adalah orang yang orang yang malah ketika contoh orang-orang di keluarga mereka itu sudah pergi dan tidak memiliki sisi untuk mendukung ekonomi mereka. Mereka hanya dengan UMKM ini mereka dapat membuka seperti vendor-vendor di jalan yang vendor di jalan, mereka hanya bisa membeli dan resell produk tersebut tanpa melakukan sesuatu seperti tanpa melakukan sesuatu yang dibatasi oleh diri mereka karena mereka yang tidak memiliki physical power seperti ikut bertani dan segala macam. Boleh? Lalu bagaimana orang-orang marginal ini bisa saling menolong saat mereka sendiri saja punya income yang terbatas? Bisa dulu, sorry. Bagaimana orang-orang marginal akan menolong sesamanya saat mereka sama-sama punya income yang sangat terbatas? Kami rasa orang-orang ini dapat menolong sama sekali jika alasan yang pertama mereka tinggal di rural area yang dimana komunitas mereka sangat besar. Yang kedua, ketika narasi ini didukung maka dari itu ada juga bantuan dari pemerintah untuk mendukung mereka sendiri. Masuk kepada vulnerable people yang ketiga, yakni perempuan di area-area yang kecil, di area-area yang rural area. Biasanya bahwa perempuan itu tidak memiliki human resource yang tinggi. Mereka bisa melakukan dengan UMKM ini, mereka bisa melakukan bisnis-bisnis seperti membuat eco-print, yakni seperti kayak talenan atau kain-kain yang tersendiri, dan mereka bisa membuat mereka bisa memiliki perempuan-perempuan ini bisa memiliki suatu bisnis yang suatu sumber bisnis. Boleh. Seberapa inherent contoh yang Anda bawakan untuk bisa diterapkan bagi semua orang yang seperti karakteristiknya tidak memiliki starting point yang sama? Banyak seperti contoh ketika ada juga pemerintah, jika narasi ini dihukum maka tim dari maka seperti pemerintahan akan ada intervensi untuk mendukung UMKM ini, memberikan mereka pelatihan, contoh bahwa ini adalah cara membuat yang tersebut dan cara membuat produk ini dan itu dapat diterapkan. Masuk kepada kenapa jika tidak mendukung ini akan hal yang buruk. Yang pertama akan ada yang secara singkat vulnerable people ini tidak akan dipedulikan lagi karena yang pertama akan ada prioritas di sektor lain. Orang-orang yang memiliki UMKM ini tidak akan dipedulikan, tidak akan memiliki intervensi yang sama di pemerintah. Yang kedua, orang-orang atau masyarakat tidak akan memiliki intensitas yang lebih rendah untuk mendukung UMKM karena mereka berpikir bahwa UMKM ini tidak penting di suatu negara. Pada akhirnya adalah kita ingin hal yang opening opposition bawakan adalah kita ingin memproteksi salah satu aktor yang paling orang-orang yang paling rentan, yakni orang yang middle to lower class, orang yang tua dan perempuan. Terima kasih. Oke guys. Hapus ya argumenku. Oh ada jadi. Oh. Guys, kok kudrat kita hilang itu kan gimana? Kayak kalau mau naik bikin alasan. Waduh. Tahu apa kayak saya juga bercanda. Kayak gue kan. Bung Haikal kelawan. Bung Haikal ini. Bukan cering-cering. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3. Oh, hampir cut lagi. Timer ketat. Sudah nih. Pas sudah ini ada kosong. Berkali-kali kan menyesal itu. Biar akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Kami rasa debat ini adalah tentang dampak dari narasi, dan itulah yang akan kami fokuskan di dalam debat kali ini.
Secara holistik, oposisi mengatakan narasinya akan menguntungkan orang-orang miskin Dewan Bidang Terhormat. Tapi kami menolak klaim tersebut. Narasi tulang punggung adalah sebuah beban bagi UMKM, dan kami percaya bahwa narasi bahwa mereka adalah tulang punggung ekonomi membuat mereka terlihat superior, sehingga ini akan menutupi kerentanan yang mereka miliki. Kami percaya bahwa UMKM harus selalu diberikan support yang paling optimal dan memberikan narasi bahwa mereka adalah entitas yang superior itu adalah hal yang salah Dewan Juri yang terhormat. Lalu siapa yang akan kita berikan narasi bahwa mereka adalah tulang punggung? Perusahaan-perusahaan besar yang nanti akan saya jelaskan apa alasannya. Mari kita masuk kepada argumen pertama, kenapa memberikan narasi ini buruk. Akan ada dua bagian. Yang ini pertama adalah tentang prinsip dan yang kedua adalah praktik. Mari kita masuk ke ranah prinsip terlebih dahulu. UMKM itu dibuat dan dikelola oleh masyarakat miskin. Mereka tidak punya kapital, mereka tidak punya kompetensi sebaik itu untuk mengelola bisnis Dewan Bidang Terhormat. Sehingga mereka harusnya diberikan perlindungan, bukan diberikan beban moral untuk jadi penanggung jawab ekonomi di sebuah negara. Kedua, menjadikan mereka tulang punggung artinya negara memberikan beban besar kepada masyarakat kecil. Artinya secara mikro mereka bahkan mengeksploitasi warga-warga kecil ini sebagai orang yang harus diperas untuk mencari sumber ekonomi dari sebuah negara. Ketiga, menjadikan mereka tulang punggung artinya Anda menaruh ekspektasi yang jauh lebih besar kepada mereka. Sementara kita tahu bahwa kemampuan kapital mereka dan juga kemampuan kapabilitas mereka itu tidak mencukupi Dewan Bidang Terhormat untuk mengemban tanggung jawab tersebut, sehingga ada probabilitas mereka akan melakukan kesalahan dan ada probabilitas mereka akan mengalami kegagalan. Ketika kita menaruh ekspektasi yang terlalu besar, kemudian mereka gagal, mereka tidak akan bisa bangkit kembali karena mereka tidak akan pernah lagi dipercaya Dewan Bidang Terhormat karena ada ekspektasi dan juga narasi yang telah dibangun sedari awal. Inilah kenapa secara prinsip ini buruk untuk dilakukan. Mari kita masuk kepada ranah praktik. Kami telah menjelaskan bagaimana mereka rentan karena terbatas modalnya, sumber dayanya, pengetahuannya. Narasi bahwa mereka tulang punggung akan jadi beban secara praktikal karena satu, mereka akan dibebankan pajak yang lebih banyak. Ketika mereka dianggap tulang punggung, artinya mereka akan diberikan beban oleh negara karena yang mereka adalah tulang punggung ekonomi negara tersebut. Sehingga penarikan pajak dari mereka itu akan lebih banyak dari biasanya atau lebih banyak daripada ketika narasi ini tidak ada Dewan Bidang Terhormat. Kedua, bantuan akan berkurang kepada UMKM itu sendiri. Bagaimana mekanisasi pemberian bantuan dari negara di status quo? Pemberian bantuan itu diberikan untuk aktor yang dianggap rentan. Contohnya lihatlah orang-orang miskin itu dibantu karena mereka dianggap tidak berdaya. Sehingga UMKM juga diberikan bantuan karena mereka dianggap tidak punya modal atau tidak punya kapabilitas, sehingga mereka diberikan pelatihan oleh pemerintah. Ketika mereka misalnya dianggap seberdaya itu, mereka dianggap tulang punggung seperti itu, maka tidak akan ada bantuan yang lebih masif diberikan oleh pemerintah. Inilah alasan kenapa argumentasi dari oposisi itu harus runtuh, karena keberadaan narasi ini nyatanya tidak memberikan keuntungan kepada UMKM, tetapi memberikan banyak kerugian secara prinsip dan juga secara praktikal. Mari kita masuk kepada argumen kedua, kenapa membebankan ini pada perusahaan itu lebih baik. Satu, perusahaan besar memiliki obligasi moral yang lebih tinggi. Mereka melakukan eksploitasi, mulai dari eksploitasi tenaga kerja kepada buruh, eksploitasi ke lingkungan, eksploitasi kepada sumber daya lain Dewan Bidang Terhormat. Kedua, perusahaan besar itu memiliki lebih banyak kapital atas eksploitasinya karena mereka mengeluarkan modal yang lebih kecil dan lebih sedikit dengan keuntungan yang lebih banyak. Misalnya eksploitasi upah buruh yang membuat kos produksi dari barang-barang yang mereka hasilkan itu lebih kecil, sehingga margin yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan itu jauh lebih tinggi Dewan Bidang Terhormat. Ketiga, dengan begitu, dengan eksploitasi yang lebih banyak dan keuntungan yang lebih banyak juga, sehingga mereka harusnya diberikan beban oleh negara sebanyak itu juga Dewan Bidang Terhormat untuk dijadikan sebagai tulang punggung. Apa implikasinya? 4. Mari kita masuk ke implikasinya. 1. Perusahaan harus membayar kompensasi lebih banyak, dan ini baik karena sebagai kompensasi atas eksploitasi dan juga narasi yang diberikan oleh negara. Kedua, bentuk kontribusi yang akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar itu tentu saja akan lebih pasti dan juga lebih stabil. Kenapa? Berbeda dengan UMKM
kita sudah mengkarakterisasi UMKM itu tidak memiliki stabilitas yang sebaik itu. Tapi di perusahaan besar kita bisa menaruh ekspektasi tersebut karena mereka punya sistem manajemen yang jauh lebih baik, jauh lebih terukur, jauh lebih akuntabel, dan mereka juga bisa menghimpun modal yang lebih banyak karena mereka punya brand tersendiri, sehingga ada posibilitas mereka menarik investor misalnya di Dewan Terhormat, sehingga mereka bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik dan juga bisnisnya lebih terarah. Sehingga penolakan kami terhadap narasi ini bukan hanya tentang praktikalitas, tetapi juga tentang proporsi tanggung jawab Dewan Juri Terhormat. Itulah yang membedakan case kami dengan case di opening. Kenapa ini penting Dewan Juri Terhormat? Mungkin ada karakterisasi bahwa UMKM itu sedikit dan lain-lain. Case kami itu baik untuk case kami, tetapi case kami juga bahkan bisa baik di sisi terbaik oposisi karena di case kami bahkan ketika UMKM itu banyak dan memang menghasilkan sebanyak itu Dewan Juri Terhormat, beban moral yang kami bahas itu tidak runtuh begitu saja Dewan Juri Terhormat. Hanya karena mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang, itu bukan berarti kita bisa menaruh harapan yang lebih tinggi kepada mereka dan membebani mereka Dewan Juri Terhormat. Karena hasil uang yang didapatkan oleh mereka itu adalah hasil uang kolektif. Jadi banyak individu yang ditarik uangnya. Tetapi di kasus terburuk government di mana misalnya UMKM-nya sedikit, itu akan sangat buruk di oposisi karena mereka akan menaruh burden dan juga beban kepada orang-orang miskin tersebut. Untuk semua alasan tersebut, dukung CEO dong. Karena sendiri tahu lokasinya. Dan teman itu sendiri. Ya anjir. Ada sini baik, udah kelihatan. Siap kesalahan. Lisa tahu kan? Oh, Lisa. Ya Allah. Dan Ya. Jangan jadi, debat ini harus masuk ke dalam konteks secara real. UMKM secara fakta menjadi penyumbang besar ke dalam negara dan tim pemerintah dismisif terhadap fakta ini. Berikut alasannya. 1. Ini terjadi karena unit kerjanya terdemokratisasi, terdesentralisasi, dan secara organik terjadi dalam masing-masing individu yang mempunyai kesempatan untuk bergabung dalam UMKM. 2. Pasarnya selalu ada, karena meskipun Indonesia hanya 9% di garis kemiskinan, tapi usaha kecil menengah selalu mendapat segmentasinya sendiri. Misalnya pasar daring ataupun kelas menengah yang terus berbelanja melalui kanal UMKM. Ini sudah menginvalidasi argumen pemerintah terkait hal tersebut, tapi mengapa itu aksesibel di sisi kami? 1. Produknya tidak akan mahal seperti yang dikatakan oleh Maria, karena barangnya didapatkan dengan sumber utama dan memotong rantai perantara sehingga harga murah seperti sayur dan bahan pokok dapat diakses dengan mudah. 2. Jika kita berbicara tentang jasa, mereka hanya bisa sewa tempat dan juga sewa alat, dan itu sangat aksesibel untuk mereka. Pertanyaannya, apakah narasi ini dapat terus digunakan atau tidak untuk misalnya mendorong hal-hal yang bisa didapatkan oleh UMKM yang juga rentan? Tiga penjelasan setelah ini. 1. Meskipun ada fokus dari CG mengatakan bahwa ini akan menganggap UMKM terlihat superior, masalahnya di sini adalah tren UMKM adalah hal yang baru juga terjadi di dunia modern. Mereka akan terus rentan, dan sebelumnya mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk bisa dilihat, apalagi diberikan afirmasi berupa kebijakan. Dan ini mengapa penting untuk memfokuskan terhadap narasi ini. Membebankan perusahaan narasi ini membuat perusahaan akan semakin eksploitatif, karena perusahaan akan merasa bahwa dia adalah tonggak berdirinya ekonomi, dan ekonomi hanya dapat berhasil jika perusahaan itu berhasil. Ini adalah meskipun manifestasi dari CG yang sangat detail dan banyak mereka jelaskan melalui prinsip ini, itu tidak dapat valid dan jangan dibeli argumen itu. 2. Diskusi tentang UMKM tidak bisa disimplifikasi hanya sebatas apakah orang bisa membuat usaha seperti yang dikarakterisasi oleh tim pemerintah pembuka. Tidak. Ini tentang usaha kecil yang diciptakan oleh orang kelas menengah dan mempekerjakan orang yang tidak mempunyai jaring pengaman di bawahnya seperti usaha bengkel, penjual kue, dan lain sebagainya macam. Ini berasumsi bahwa kelas menengah itu tidak mempunyai jaring pengaman ketika dia bisa membuat UMKM ini. Mereka sebenarnya membuat UMKM menggunakan uang sekunder. Mereka tidak kaya, tapi mereka bisa bikin perusahaan kecil dan mereka banyak melakukan hal-hal tersebut di pasar. Meskipun
ini misalnya kelas bawah atau misalnya kita masuk ke skenario terburuk di mana orang kelas bawah menggunakan uang sendiri untuk misalnya bikin perusahaan dan mereka takut perusahaannya akan rugi, ini setidaknya masih lebih baik di sisi kami karena setidaknya untuk menjadi alternatif yang mereka harus punya kualifikasi untuk kerja misalnya. Mari kita engage di kasus tentang ekspektasi. Oge dan CG datang ke debat ini dengan menjelaskan bahwa ada ekspektasi yang tak rasional kepada UMKM dengan narasi ini. Satu, tidak ada buktinya. Pengusaha laundry tidak akan memikirkan siklus perputaran ekonomi negara misalnya untuk menjalankan usahanya. Dia hanya ingin bertahan hidup. Jadi narasinya tidak seberdampak itu. Dua, jika matriksnya hanya sebatas tidak hanya mencukupi, pertanyaannya adalah satu, apa luaran yang diekspektasi kepada masyarakat kecil misalnya. Dan yang kedua, apakah kalau mereka gagal, mereka kan secara tidak langsung berbahaya bagi negara misalnya, seperti yang diglorifikasi oleh tim pemerintah, dan makanya itu tidak betul. Tiga, misalnya secara dampak dan praktis, mereka akan mengatakan bahwa diberikan pajak yang secara besar kepada unit UMKM, karena kami mengatakan tidak betul. Karena pajak hanyalah ada dari pertambahan nilai dan pendapatan daerah yang diberikan secara proporsional. Jadi secara fakta ini tidak betul dan jangan beri argumen ini. Oke. Apa bedanya kami dengan OO menjelaskan terkait narasi ini dapat digunakan untuk bisa lebih masuk ke dalam konteks masyarakat yang lebih rentan, baik dari segi kompetisi dan ketidakmampuan untuk bertahan dengan kompetisi. Yang bermasalah dari argumen ini yaitu belum ada penjelasan terkait hubungan dan narasi dari sektor spesifik apa saja yang UMKM yang akan ditingkatkan dan mengapa sektor itu pada ujungnya dapat melindungi aktor rentan. Hanya karena UMKM di JD Ponto misalnya akan diselamatkan dengan narasi ini, tapi tidak menjelaskan prosesnya, maka juri harus mendengar penjelasan dari OO yang lebih spesifik, SCO yang lebih spesifik. Argumen saya, mengapa narasi ini dapat memberikan apresiasi dan usaha untuk mendorong perkembangan UMKM? Analisis pertama, apresiasi, 4 penjelasan. Yang pertama, UMKM memberikan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di banyak negara misalnya. Mereka sering berkontribusi secara substansial terhadap penciptaan lapangan kerja, inovasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan meskipun memang konteksnya makro dan menengah. Dan dengan menyoroti dampak positifnya dan memberikan narasi ini, pemerintah dan masyarakat dapat mendorong lebih banyak dukungan dan investasi di perusahaan-perusahaan ini yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Jika narasi ini tidak ada, maka tidak ada insentif atau dorongan untuk mereka sadar bahwa ini sedang berkembang dan ini butuh untuk disuntikan dana, karena penyuntikan dana butuh narasi dan dorongan yang misalnya ditulis dalam proposalnya mereka sebagai latar belakang misalnya. Dua, pemberdayaan masyarakat lokal. UMKM seringkali mengakar kuat komunitas lokal, berfungsi sebagai misalnya tulang punggung atau ekonomi yang ada di daerah lokal. Merayakan dan mendukung bisnis ini menggunakan narasi ini dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat karena menciptakan rasa kepemilikan dan pemberdayaan bagi penduduk setempat. Narasi ini mendorong supaya semua orang merasa terberdaya dan semua orang bisa misalnya masuk untuk ikut serta dalam andilnya bisnis ini dan misalnya mengembangkan bisnis ini secara besar misalnya. Dan yang ketiga, dampak sosial. Banyak UMKM secara aktif terlibat dalam prakarsa tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya mendukung komunitas lokal dan berkontribusi secara positif untuk tujuan sosial. Dengan menyoroti upaya ini, kami dapat mendorong lebih banyak bisnis untuk memasukkan praktik yang bertanggung jawab. Karena narasi ini fokusnya adalah kepada nilai sosial, sehingga orang ketika bisa dilihat dari narasi ini merasa bahwa ketika dia masuk ke UMKM, mereka dia juga bertanggung jawab untuk narasi orang lain dan bisa membangun negara secara lebih kolektif dan lebih holistik daripada misalnya di narasi pemerintah orang harus berkompetisi sendiri-sendiri dengan sistem kapitalistik yang dibuat oleh perusahaan dan tidak secara kolektif dapat membantu ekonomi secara signifikan misalnya. Tapi yang analisis kedua, mengapa ini dapat menjaga dan meningkatkan eksistensi UMKM? 5 analisis. 1. Inovasi dan kreativitas. UMKM misalnya dikenal dengan ketangkasan kemampuan dalam berinovasi. Mereka membawa angin segar ke dalam pasar kreatif dan barang-barang yang akan diproduksi, menantang industri yang sudah mapan dan mendorong kemajuan. Melakukan kontribusi mereka dapat menginspirasi orang lain untuk memulai usaha sendiri karena produknya unik dan produknya sangat eksklusif dan spesifik. 2. Peluang kerja. UMKM adalah pencipta lapangan kerja utama, terutama di sektor-sektor industri di mana perusahaan besar mungkin tidak bisa masuk ke sana. Argumen dari tim pemerintah mengasumsikan bahwa BUMN harus selalu masuk ke dalam perusahaan-perusahaan kecil dan orang-orang yang rural di sana tanpa mengkarakterisasi masalah-masalah yang ada di bawah dan sangat spesifik mendorong terus masuk ke dalam ranah di mana itu aksesibel misalnya. 3. Keragaman di pasar. Ya sudah habis. Secara konklusi, kan cara membuktikan dua hal. Satu, mengapa itu dapat memberikan eksistensi yang lebih bagus kepada UMKM dan perkembangannya. Kedua, kenapa itu apresiasi yang lebih bagus kepada UMKM. Dan bagaimana kita secara kontekstual merespon kepada banyaknya kasus yang dibawakan dari tim opening. Dan kami dapat memenangkan debat ini. Terima kasih. Capek nggak tuh? Capek nggak tuh?
selesai. Second ke bawah kan? Imaginary second speaker. Jangan lupa mappingnya. Iya, petakan. Kalian kau to whip bisa. Perpetaan. Diberikan belas ini lagi kawin itu kan itu nih. Mulai perdebatan dalam 3, 2, 1 respon kepada udah terkot. 3, 2, 1 respon kepada oposisi penutup. Pertama, mereka menolak bahwa perusahaan tidak boleh eksploitatif. Tapi pada akhirnya kami akan jelaskan kenapa pada akhirnya bentuk eksploitasi yang dilakukan perusahaan akan lebih baik daripada memaksakan UMKM untuk terus berkembang dan besar. Kedua, mereka dengan narasi tersebut mereka menginginkan apresiasi. Pada akhirnya kami mengatakan apresiasi ini tidak akan sesuai, tidak akan sepenting itu karena pada akhirnya apresiasi yang mereka berikan sejalan dengan beban berat yang diberikan kepada UMKM. Pertama, UMKM harus memberikan income yang baik, harus menstabilkan stance-nya dalam ekonomi. Dengan apresiasi yang mereka sebutkan, mereka akan memaksakan perusahaan untuk terus membawa peran besar pada ekonomi. Apa dampaknya? Pertama, jika mereka tidak berkembang, mereka akan terlihat sebagai orang yang tidak bertanggung jawab sebagai tulang punggung. Pada akhirnya itu tidak akan baik, karena di sisi kami bisa menjanjikan lebih banyak hal baik dengan memberikan alasan tersebut kepada perusahaan besar. Mereka menyebutkan bahwa UMKM sebelumnya mari kita lihat karakteristik dari tim mereka. Mereka menyebutkan bahwa UMKM adalah orang yang paling menyumbang banyak hal dalam ekonomi. Pasarnya selalu ada dan harganya murah. Akan kami sebutkan kenapa hal tersebut tidak lebih baik di sisi mereka. Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami bisa membuktikan bahwa meskipun UMKM menyumbang banyak, itu tidak akan stabil seperti yang disebutkan oleh pembicara pertama saya. Meskipun pasarnya selalu ada, mereka harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan konsumen lebih banyak karena pada akhirnya orang-orang akan lebih terbentuk untuk mengkonsumsi hal-hal yang diproduksi lebih banyak. Selanjutnya, meskipun mereka mengatakan bahwa harganya lebih murah karena akan ada rasa yang diputuskan, itu tidak akan lebih baik karena pada akhirnya telah dibentuk dari awal pola pikir masyarakat bahwa hal yang diproduksi banyak itu lebih baik pada akhirnya. Lihatlah kenapa saat perusahaan memberikan narasi ini itu akan lebih baik seperti yang telah disebutkan oleh tim kami. Pertama, perusahaan memiliki income yang lebih stabil dan karena hal itu mereka bisa menanggung tanggung jawab yang lebih baik lagi. Tanggung jawab apa yang kami maksud di sini? Pertama, karena mereka lebih besar dan punya income yang lebih stabil dan mereka disebut sebagai tulang punggung ekonomi, mereka akan memaksimalkan pajaknya. Apa dampaknya? Pajak akan dialokasikan untuk pengembangan masyarakat sehingga aktor-aktor yang dilakukan oleh seluruh tim oposisi bisa disentuh pada akhirnya di sisi kami karena pajak akan direalisasikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat sehingga aktor-aktor rentan pada akhirnya akan tersentuh lebih baik di sisi kami. Kedua, bentuk tanggung jawab perusahaan, ada bentuk corporate social responsibility, ada bentuk tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan. Karena mereka adalah tulang punggung ekonomi, mereka akan memaksimalkan bentuk tanggung jawab sosialnya pada akhirnya. Karena sudah ada narasi tersebut. Ketiga, mereka akan memaksimalkan keadilan dan kesempatan bekerja bagi seluruh pekerjanya karena seluruh ekonomi mereka sadari itu berputar pada sisi mereka dan mereka berperan sebagai tulang punggung sehingga orang yang menjamin pekerja adalah perusahaan itu sendiri sehingga segala hal yang dibawa oleh oposisi penutup tidak bisa dikredit dalam debat ini. Selanjutnya mari kita melihat karakterisasi dari tim oposisi pembuka. Mereka ingin memprioritaskan pada perkembangan ekonomi, namun sudah dijawab sejak awal. Karena telah dijawab sejak awal bagaimana UMKM tetap tidak akan diprioritaskan saat mereka dipandang sebagai tulang punggung ekonomi. Telah disebutkan oleh pembicara pertama saya. Pertama, mereka telah dilihat sebagai aktor yang superior. Kedua, pada akhirnya ada aktor lain yang akan diperhatikan karena UMKM setelah dilihat sebagai aktor yang kuat pada akhirnya. Selanjutnya, mereka menginginkan terciptanya safety net melalui narasi ini. Kalau mengatakan safety net yang mereka inginkan tidak akan tercipta juga pada akhirnya, karena safety net tersebut hanya bisa terbangun di sisi kami, karena bentuk-bentuk strategi yang telah kami berikan pada akhirnya lebih realistis pada akhirnya. Mereka menginginkan safety net berupa pelatihan dan sebagainya yang pada akhirnya masih akan memaksakan para UMKM ini untuk bekerja keras. Di sisi kami itu tidak perlu lagi.
karena pada akhirnya mereka akan dilihat sebagai aktor yang rentan, sehingga bantuan-bantuan yang dibutuhkan akan lebih gampang tersalur. Akan ada perusahaan besar yang menjalankan dan menanggung pajak yang lebih besar, sehingga bantuan-bantuan lebih gampang dialokasikan karena sudah banyak pajak yang didapatkan. Selanjutnya perusahaan akan membuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk bekerja, karena mereka adalah orang yang dijatuhi beban atas narasi ini, sehingga seluruh hal yang dibawa oleh oposisi pembuka tidak bisa juga dikredit di debat ini. Namun lihatlah apa yang menjadi perbedaan kami dengan pemerintah pembuka yang menjadikan kami akan lebih baik di dalam perdebatan ini. Mereka terlalu fokus pada makroekonomi, mereka menginginkan kestabilan ekonomi, mereka ingin melakukan rekayasa ekonomi dengan menjadikan perusahaan besar juga sebagai aktor yang dijatuhi dengan narasi ini. Namun di sisi kami, rekayasa ekonomi tidak hanya fokus pada makroekonomi, kami akan menjamin juga UMKM tersebut untuk orang-orang yang rentan tersebut akan mendapatkan haknya juga, karena pada akhirnya seluruh mekanisme yang kami bawakan akan berujung kembali pada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan haknya, pada orang-orang yang harus bekerja keras untuk terlihat untuk mendapatkan maksudnya. Oh iya Kak. Ini masih belum menjawab bagaimana caranya orang akan mengakses pekerjaan ini. Di UMKM katanya orang gampang masuk, di BUMN orang setengah mati masuk. Baik, kenapa di sisi kami orang-orang akan lebih mendapatkan pekerjaan lebih baik? Meskipun pada akhirnya orang, jika dibandingkan dengan perusahaan, orang-orang tanpa akses pendidikan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan di UMKM, tapi tantangannya akan lebih besar. Mereka masih harus bersaing dengan pasar yang tidak ada sekatnya pada akhirnya. Di sisi kami perusahaan tidak akan langsung membukakan peluang yang besar pada mereka, tapi perusahaan akan pelan-pelan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat karena mereka adalah tulang punggung ekonomi. Kedua, perusahaan akan memperhatikan lebih banyak pekerjanya karena mereka lah yang dijatuhi beban oleh narasi ini, sehingga saat mereka tidak memperhatikan pekerjaannya, mereka tidak membuka peluang kerja yang besar, mereka adalah aktor yang paling disalahkan ketika ekonomi tidak stabil. Sehingga poin tentang bagaimana aktor rentan ini mendapatkan pekerjaan akan lebih baik di sisi kami, karena meskipun tantangannya sedikit lebih besar, tetapi jaminannya akan lebih baik dibandingkan dengan UMKM yang masih harus bersaing, masih harus mulai dari nol, dan hal-hal tadi yang telah disebutkan oleh pembicara pertama saya. Namun di sisi kami lebih banyak hal moral yang bisa kami dapatkan melalui prinsip-prinsip yang telah kami sebutkan. Kami bisa menjamin bahwa pada akhirnya, meskipun pada akhirnya UMKM akan dilihat sebagai aktor yang kecil dan sesuai dengan bagaimana UMKM sebenarnya di status quo, bahwa mereka bukanlah orang yang bisa menanggung beban sebesar ini. Karena mereka bertanggung jawab sendiri, mereka tidak punya relasi atau mekanisme yang baik untuk mencapai pemerintah. Namun mari kita lihat bagaimana perusahaan yang sebenarnya punya struktur yang baik, mereka punya government relation, mereka lebih mudah mencapai pemerintah. Tapi UMKM tidak punya hal tersebut, sehingga hal-hal terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk menaikkan kesejahteraan ekonomi lebih gampang tercapai di sisi kami. Kami telah menjawab kenapa tim kami lebih baik dari seluruh tim yang lainnya, dan kami membuktikan lebih banyak hal moral tercipta di sisi kami, maka menjadi oposisi.